Bayangkan, seorang karyawan magang yang baru seminggu bekerja di perusahaan besar, tiba-tiba dimaki habis-habisan di depan semua orang, karena tak sengaja menumpahkan kopi ke baju tamu wanita cantik dan glamor. Sang direktur yang terkenal galak tak segan-segan mengancam akan memecatnya, karena menganggapnya ceroboh. Namun siapa sangka, di balik wajah polos dan air mata itu, tersimpan rahasia besar yang bisa menghancurkan seluruh hidup sang direktur. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa karyawan magang itu? Simak videonya hingga akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Langit Jakarta pagi itu kelabu, seolah tahu sesuatu buruk akan terjadi. Di gedung megah berlantai 12, langkah Rahma terdengar pelan di antara lorong kantor yang dingin. Ia menatap papan nama di depan pintu kaca bertuliskan PT Andalas Pratama Group. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ini hari pertamanya bekerja sebagai karyawan magang setelah sekian lama menganggur. Rahma, wanita 35 tahun dengan wajah lembut dan rambut dikuncir rapi, mengenakan kemeja biru muda dan rok hitam selutut. Penampilannya sederhana, tapi matanya menyimpan tekad kuat. Ia menghela napas, memperbaiki kerah bajunya, lalu masuk ke dalam. "Selamat pagi, Bu." Sapanya pada resepsionis dengan suara pelan. "Pagi, kamu Rahma ya? Karyawan magang baru." Rahma mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu." "Baik, nanti kamu bantu bagian pantry dulu ya. Siapkan minuman untuk tamu direktur. Hari ini ada rapat penting." Rahma mengiyakan dengan sopan. Ia menuju ruang pantry, menyiapkan kopi dan teh di nampan perak kecil. Aroma kopi panas memenuhi udara, membuatnya sedikit tenang. Tapi takdir rupanya punya rencana lain. Saat Rahma melangkah ke ruang rapat di lantai atas, suasana mendadak tegang. Di sana sudah duduk Fahmi, sang direktur berusia 40 tahun dengan jas abu-abu rapi dan wajah tegas. Di sampingnya, ada seorang wanita cantik bergaun biru tua yang terlihat berkelas dan berwibawa. Rahma berusaha menjaga keseimbangan nampannya. Tapi saat membuka pintu, sehelai kertas terjatuh di depan kakinya, membuat langkahnya goyah. Dalam sekejap, kopi di cangkir berguncang dan tumpah tepat ke arah wanita itu. "Astagfirullah. Maaf Bu, saya tidak sengaja." Rahma langsung menunduk. Tangannya gemetar. Namun wajah wanita itu berubah muram. Ia berdiri, menatap bajunya yang kini bernoda coklat di bagian dada. "Kau ini bagaimana sih? Tidak becus kerja. Baru sehari sudah bikin malu begini." Suaranya meninggi, menusuk seluruh ruangan. Rahma menunduk semakin dalam. Fahmi bangkit dari kursinya. Wajahnya merah menahan marah. "Rahma, apa kau tidak punya mata? Ini tamu penting. Apa susahnya hati-hati?" "Saya sungguh minta maaf, Pak. Saya tidak sengaja." "Tidak sengaja? Kalau kau tidak bisa bekerja dengan benar, lebih baik keluar dari sini." Kata-kata itu menusuk hatinya. Semua orang yang berada di ruangan menatapnya seolah ia makhluk paling rendah di dunia. Air mata Rahma menetes diam-diam, tapi ia tetap menahan diri. Ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Wanita bergaun biru itu mendengus kesal. "Kalau karyawan seperti ini dipertahankan, saya pikir kerja sama ini tak perlu diteruskan, Pak Fahmi." Fahmi menoleh cepat. "Jangan begitu, Bu. Saya pastikan hal seperti ini tidak terulang. Saya akan beri peringatan keras pada dia." Hening sesaat. Rahma hanya bisa berdiri sambil menunduk. Di tangannya masih ada nampan basah dan secangkir teh yang belum tersentuh. "Pergi dari sini," ujar Fahmi dingin. Rahma menunduk dalam, lalu berbalik perlahan meninggalkan ruangan.
Di koridor, langkahnya gontai. Kata-kata kasar yang baru saja didengarnya terus terngiang di telinga. Ia menatap bayangannya di kaca lift. Wajahnya pucat, matanya merah. Kenapa aku dimarahi separah itu? Aku sudah minta maaf. Bisiknya lirih. Namun Rahma mencoba menenangkan diri. Mungkin memang salahku, ucapnya pelan. Mungkin memang sifat direktur seperti itu, tegas dan keras. Ia menatap ke arah jendela besar tempat sinar matahari mulai menembus masuk. Dalam hati, ia berjanji akan bekerja lebih baik. Tapi entah mengapa, ada perasaan aneh yang menggelitik di dadanya. Perasaan bahwa kejadian tadi bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Rahma tidak tahu, hari itu hanyalah permulaan dari rahasia besar yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Sejak kejadian itu, nama Rahma mulai berbisik di antara karyawan. Ada yang kasihan, ada pula yang mencibir di belakang. Baru juga masuk, udah dimarahi direktur, kata seorang staf dengan nada sinis. Rahma pura-pura tidak mendengar. Ia sibuk membersihkan meja-meja rapat dan menata minuman seperti biasa. Hari-harinya berjalan pelan. Setiap kali ia melewati ruang direktur, jantungnya berdegup kencang. Ia masih bisa mengingat nada suara Fahmi yang memarahinya hari itu. Namun yang membuatnya bingung, bukan marahnya sang direktur, melainkan caranya menuruti perkataan tamu wanita itu seolah wanita tersebut lebih berkuasa darinya. Beberapa hari berlalu, Rahma mulai memperhatikan sesuatu. Wanita bergaun biru itu sering datang. Kadang sore, kadang pagi, selalu dengan mobil mewah dan parfum yang sama menyengatnya. Setiap kedatangannya disambut langsung oleh Fahmi dengan senyum ramah dan perhatian berlebihan. Dan anehnya, setiap kali Rahma bertanya pada staf lain, jawabannya selalu sama. Dia calon investor. Jangan ikut campur. Rahma, fokus aja kerja. Nada mereka terdengar seperti peringatan. Malam itu, Rahma duduk sendirian di ruang pantry. Lampu kantor sudah diredupkan. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Ia menatap cangkir kopi di tangannya. Teringat pada tumpahan pertama yang menjadi awal semua. Investor. Gumamnya pelan. Tapi kenapa rasanya tidak seperti hubungan bisnis? Pagi berikutnya, Fahmi memanggilnya ke ruang kerja. Rahma sempat gugup. Ia mengetuk pintu perlahan. Masuk. Suara Fahmi tegas seperti biasa. Rahma melangkah masuk sambil menunduk. Pak, Bapak memanggil saya. Fahmi menatapnya singkat, kemudian menulis sesuatu di berkasnya. Saya harap kejadian waktu itu tidak terulang lagi. Saya tidak suka karyawan ceroboh. Tapi saya tahu, kamu masih baru. Jadi, saya beri satu kesempatan lagi. Rahma menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya akan lebih hati-hati. Bagus. Sekarang, bantu kirimkan laporan ini ke ruang akuntansi. Baik, Pak. Begitu keluar dari ruangan, Rahma menatap pintu yang baru saja tertutup. Wajah Fahmi tadi dingin, tapi di baliknya ada sesuatu yang aneh. Entah rasa gugup, atau justru rasa takut. Hari-hari selanjutnya Rahma semakin memperhatikan gerak-gerik keduanya. Tamu wanita itu datang makin sering. Kadang membawa berkas. Tapi lebih sering hanya duduk lama di ruang direktur sambil tertawa pelan. Sekali waktu, saat Rahma mengantarkan minuman, ia melihat tangan Fahmi menyentuh tangan wanita itu di atas meja. Ia pura-pura tidak melihat, meletakkan kopi di meja, lalu mundur pelan. Tapi jantungnya berdetak kencang. Malam itu Rahma tidak bisa tidur. Bayangan kejadian di ruang direktur terus muncul di kepalanya. Kalau benar dia calon investor, kenapa mereka tampak begitu dekat? Pikirnya sambil menatap langit-langit kamar kos sederhana. Ia menutup matanya, mencoba meyakinkan diri untuk tidak ikut campur. Tapi hatinya justru semakin penasaran. Seminggu kemudian, suasana kantor kembali ramai. Semua sibuk menyiapkan dokumen penting karena akan ada kunjungan dari pihak audit. Rahma ikut membantu bagian administrasi. Saat melewati ruang direktur, ia sempat mendengar suara lembut dari dalam. Aku tidak mau terus begini, Fahmi. Istrimu bisa curiga.
Suara itu jelas milik wanita tamu yang sering datang. Rahma spontan berhenti melangkah. Nafasnya tertahan. Ia menunduk, mencoba tak menimbulkan suara. Aku akan urus semuanya. Percayalah, sebentar lagi aku bebas darinya. Jawab Fahmi pelan. Rahma terpaku. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia bergegas menjauh sebelum ketahuan. Sore itu, ia duduk di halte depan kantor, menatap lalu lintas yang padat. Jadi, bukan investor, bisiknya lirih. Tapi siapa dia sebenarnya? Ia tahu kini dirinya masuk ke wilayah berbahaya. Tapi sesuatu di dalam hatinya menolak diam. Entah karena rasa penasaran, atau karena ada suara kecil dalam dirinya yang berkata, kebenaran harus ditemukan, meski itu menyakitkan. Pagi itu udara terasa berat. Hujan tipis membasahi kaca jendela kantor, meninggalkan garis-garis air yang menetes perlahan. Rahma datang lebih awal dari biasanya. Ia menata meja rapat dan membersihkan cangkir satu persatu, memastikan semuanya rapi tanpa noda. Namun pikirannya tak tenang. Kalimat yang pernah ia dengar dari balik pintu ruang direktur terus berputar di kepalanya. Aku akan urus semuanya. Sebentar lagi aku bebas darinya. Ia menunduk dalam, menggenggam kain pel, berusaha menghapus rasa gelisah yang tak juga hilang. Sekitar pukul 10 pagi, Fahmi tiba di kantor dengan wajah letih. Ia terlihat lebih murung dari biasanya. Di belakangnya, wanita yang sama datang membawa tas kecil dan senyum tipis. Semua karyawan hanya bisa saling pandang, seolah sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Rahma menunduk, berpura-pura sibuk mengelap meja. Tapi matanya sempat menangkap sesuatu yang membuat dadanya berdesir. Wanita itu menggenggam lengan Fahmi sebentar, lalu berbisik sesuatu yang membuat sang direktur menunduk cepat dan menatap sekeliling. Rahma menarik napas panjang. Rahma, tolong bawakan 2 cangkir kopi ke ruang saya. Suara Fahmi terdengar dari jauh. Baik, Pak, jawabnya pelan. Di ruang pantry, tangannya gemetar saat menuang air panas. Aroma kopi yang biasanya menenangkan kini justru membuat perutnya mual. Ia berusaha menenangkan diri sebelum mengetuk pintu ruang direktur. Masuk. Suara Fahmi terdengar datar. Rahma membuka pintu perlahan. Wanita bergaun biru itu duduk santai di kursi tamu, tersenyum manis sambil memainkan rambutnya. Fahmi berdiri di belakang meja, berusaha tampak tenang. Rahma meletakkan nampan di meja dan menunduk. Tapi ketika ia berbalik, sesuatu membuatnya terpaku sejenak. Cincin di jari tangan wanita itu, cincin yang sama persis seperti milik istri Fahmi yang pernah ia lihat di foto keluarga saat acara perusahaan dulu. Rahma menahan napas, menunduk dalam agar tidak terlihat gelagatnya. Begitu keluar dari ruangan, lututnya terasa lemas. Cincin yang sama, gumamnya lirih. Kenapa dia punya cincin yang sama? Hari berjalan lambat. Setiap menit di kantor terasa seperti menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Bahkan suara printer pun terdengar menegangkan. Rahma menatap keluar jendela, melihat langit mendung menggantung di atas gedung. Ia tahu, ada badai yang sedang tumbuh di balik semua ini. Menjelang sore, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Rahma memutuskan untuk membersihkan ruang rapat. Namun dari kejauhan, ia mendengar suara-suara dari ruang direktur. Fahmi, aku tidak mau terus sembunyi. Kalau kamu tidak segera putuskan, aku yang akan bicara. Suara wanita itu meninggi. Jangan gegabah. Kamu mau menghancurkan segalanya. Rahma terdiam di koridor. Langkahnya berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, ia melihat Fahmi berdiri dengan wajah tegang, sementara wanita itu menangis. Aku lelah, Fahmi. Katanya dengan nada penuh emosi. Aku bukan perempuan yang bisa disembunyikan selamanya. Fahmi menunduk, menarik napas panjang. Kau tahu aku sedang menunggu waktu yang tepat. Aku tidak bisa cerai begitu saja. Semua masih milik dia. Rahma menutup mulutnya cepat, hampir terisak. Kalimat itu menegaskan segalanya. Wanita itu bukan investor. Ia adalah kekasih gelap sang direktur. Malam itu, Rahma berjalan pulang di bawah hujan tanpa payung. Setiap langkah terasa berat,
Bukan karena basah, tapi karena beban yang kini ia bawa. Ia ingin melapor. Tapi kepada siapa? Semua orang di kantor tampak menutup mata. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh. Keinginan untuk membongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya malam itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang hidup semua orang di perusahaan itu. Hujan deras turun sejak pagi, membuat udara di kantor terasa lembab dan muram. Rahma datang lebih awal dari biasanya, dengan rambut yang masih sedikit basah dan mata yang belum sempat beristirahat. Malam tadi ia tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh potongan percakapan yang ia dengar dari ruang direktur. Begitu tiba di meja pantry, ia mulai menyiapkan minuman pagi untuk staf dan tamu. Tapi hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Beberapa staf senior terlihat gelisah. Telepon di meja resepsionis berdering berkali-kali. Rahma menatap dari jauh, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Rapat mendadak. Semua staf diminta menyiapkan laporan keuangan tahun lalu. Ucap salah satu staf dengan nada cemas. Rahma berhenti menyeka cangkir. Laporan keuangan? Gumamnya dalam hati. Bukankah itu sudah dilaporkan bulan lalu? Ia berusaha tetap fokus bekerja, tapi matanya terus memperhatikan sekitar. Saat semua orang sibuk di ruang rapat, Rahma melihat pintu ruang direktur terbuka sedikit. Di dalam, tumpukan berkas menumpuk di meja besar. Tak ada siapapun di sana. Rahma menelan ludah, lalu melangkah pelan mendekat. Ia hanya ingin membereskan cangkir kopi yang biasanya tertinggal di sana. Tapi begitu tangannya menyentuh meja, matanya menangkap sesuatu. Selembar kertas dengan tulisan tangan di pojok bawah. Transfer untuk rekening pribadi. Ia menatap cepat ke arah pintu, memastikan tak ada orang. Lalu dengan hati-hati, ia membuka beberapa lembar dokumen di atas meja. Setiap halaman berisi angka-angka besar, tanda tangan, dan stempel perusahaan. Tapi ada yang janggal. Beberapa transaksi ditujukan pada nama yang sama dengan inisial yang ia kenal. Nama wanita yang sering datang sebagai tamu investor. Darah Rahma berdesir. Jadi uang perusahaan ini mengalir ke dia. Bisiknya pelan. Langkah kaki terdengar dari luar. Rahma buru-buru menutup berkas itu dan menegakkan tubuhnya. Rahma, kamu sedang apa di ruangan ini? Suara dingin Fahmi membuat jantungnya hampir berhenti. Saya hanya mau membersihkan meja. Pak, maaf kalau mengganggu. Fahmi menatapnya tajam selama beberapa detik sebelum akhirnya berjalan mendekat. Lain kali tunggu saya ada di tempat. Jangan sembarangan masuk, katanya datar. Tapi matanya menyiratkan kecurigaan. Rahma menunduk. Iya, Pak. Maaf. Sekarang keluar. Rahma segera melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Tapi di dalam hatinya, rasa takut bercampur penasaran. Sepanjang hari, ia terus memikirkan isi berkas itu. Mengapa nama wanita itu muncul di laporan keuangan? Apakah semua orang di kantor tidak tahu? Atau mereka pura-pura tidak tahu? Malamnya, setelah semua orang pulang, Rahma kembali ke kantor dengan alasan lembur. Ia membawa kunci cadangan pantry dan berjalan pelan di koridor gelap. Lampu neon berkelap-kelip, menambah ketegangan di udara. Langkahnya berhenti di depan ruang direktur. Ia menarik napas panjang, lalu masuk dengan hati-hati. Meja itu masih sama. Tapi kini berkas yang tadi siang ia lihat sudah tidak ada. Dia memindahkannya. Bisiknya lirih. Ia mengitari meja, membuka laci bawah. Kosong. Namun di dalam laci kecil di sisi kanan, ia menemukan sesuatu. Sebuah amplop putih berisi foto-foto. Rahma membuka perlahan. Dalam foto itu, terlihat Fahmi bersama wanita bergaun biru, sedang makan malam di restoran mewah. Wajah mereka berdekatan. Tangan mereka saling menggenggam. Salah satu foto bahkan memperlihatkan mereka di dalam mobil dengan ekspresi mesra. Rahma menutup mulutnya agar tidak teriak. Ia tahu ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini pengkhianatan yang melibatkan uang perusahaan. Tiba-tiba suara langkah mendekat dari koridor. Lampu ruang direktur masih menyala. Rahma buru-buru menyembunyikan amplop itu di bawah map laporan lama dan berdiri tegak.
pura-pura sedang membersihkan meja. Pintu terbuka. Fahmi muncul dengan wajah curiga. "Kau masih di sini?" Rahma berusaha tersenyum. "Saya belum sempat bersihkan ruang Bapak tadi, Pak." "Sudah malam. Pulang sana." "Baik, Pak." Begitu Fahmi berbalik, Rahma menahan napas. Ia tahu satu hal, mulai malam itu, ia tak lagi sekadar karyawan magang. Ia berada di tengah badai yang bisa menjatuhkan seseorang, atau menghancurkan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, langkah kecilnya baru saja membuka jalan menuju rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, suasana kantor terasa tegang. Semua orang tampak berhati-hati dalam berbicara. Bisikan-bisikan kecil terdengar di sepanjang lorong, tapi tak ada yang berani membahasnya terbuka. Rahma datang dengan wajah tenang, meski dadanya berdebar sejak pagi. Ia masih memikirkan foto-foto yang ia temukan di laci direktur. Gambar-gambar itu terlalu jelas untuk disangkal, tapi juga terlalu berbahaya untuk disebarkan. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Ia memutuskan untuk diam dulu, sambil mengamati. Namun, keanehan mulai terasa ketika Fahmi datang dengan ekspresi yang tak biasa. Ia tampak lebih gelisah, berjalan cepat, dan sesekali memeriksa ponselnya dengan wajah cemas. Tak lama kemudian, wanita bergaun biru kembali muncul. Kali ini ia tidak membawa berkas, hanya tas kecil dan kacamata hitam yang disampirkan di rambutnya. Semua pandangan karyawan tertuju padanya, tapi tak seorang pun berani menyapa. Rahma yang sedang membawa minuman berhenti di tangga, memperhatikan dari kejauhan. Wanita itu langsung menuju ruang direktur tanpa izin, seperti seseorang yang sudah terbiasa keluar masuk kantor itu. Pintu tertutup rapat. Tak lama kemudian, terdengar suara tinggi dari dalam. Rahma sempat menoleh, tapi rekan pantri menegurnya pelan. "Rahma, jangan terlalu dekat. Urusan mereka bukan urusan kita." Rahma hanya mengangguk, tapi hatinya menolak diam. Beberapa menit kemudian, pintu ruang direktur terbuka keras. Wanita itu keluar dengan langkah cepat. Wajahnya merah menahan amarah. Ia hampir menabrak Rahma yang sedang membawa nampan di koridor. "Maaf, Bu," ucap Rahma spontan. Wanita itu menatapnya dengan sinis, lalu mendengus. "Kamu lagi? Lain kali hati-hati, kalau tidak mau nasibmu buruk." Rahma menunduk, tak membalas. Tapi kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Ketika wanita itu sudah pergi, Rahma mengintip sedikit ke arah ruang direktur. Fahmi duduk di kursinya. Wajahnya pucat dan keringat menetes di pelipis. Ia tampak baru saja bertengkar hebat. Rahma menelan ludah, lalu melangkah menjauh. Tapi saat ia sampai di pantry, ia mendengar dua staf akuntansi sedang berbisik pelan. Katanya laporan keuangan bulan ini belum bisa ditandatangani. "Kenapa?" Katanya dana investasi dari tamu itu belum masuk. "Tapi kok saldo perusahaan justru berkurang, ya?" Rahma berpura-pura membersihkan meja, tapi telinganya fokus mendengar. "Bisa jadi direktur yang tahu," sambung satu staf lagi dengan nada hati-hati. "Tapi jangan bahas keras-keras. Aku nggak mau ikut masalah." Rahma berhenti mengelap. Ucapan itu seperti potongan teka-teki yang mulai menemukan bentuknya. Uang perusahaan, tamu yang disebut investor, dan hubungan rahasia yang ia lihat, semuanya perlahan tersambung. Sore harinya, ketika kantor mulai sepi, Rahma duduk di taman belakang gedung. Di tangannya ada selembar catatan kecil berisi nama-nama transaksi yang sempat ia lihat di berkas Fahmi. Ia menatapnya dalam-dalam, berusaha mengingat detailnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. "Berhenti mencari tahu, kalau tidak ingin bernasib sama seperti yang lain." Rahma terpaku. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia menoleh ke sekitar, tapi tak ada siapapun di taman. Hanya suara angin yang meniup dedaunan basah. Jantungnya berdetak cepat. Bagaimana bisa seseorang tahu kalau aku sedang menyelidiki sesuatu? Malam itu, Rahma berjalan pulang dengan langkah hati-hati. Di setiap pantulan kaca toko,
Ia merasa seperti sedang diawasi. Tapi semakin ia takut, semakin kuat juga keinginannya untuk mencari tahu. Dalam hati kecilnya, Rahma yakin, ada seseorang di kantor yang sengaja menutupi kebenaran besar. Dan semakin lama ia diam, semakin banyak kebohongan yang tumbuh di sekelilingnya. Namun ia belum tahu, bahwa langkah-langkahnya malam itu sedang membawa dirinya ke dalam pusaran rahasia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam terasa panjang bagi Rahma. Ia tidak bisa memejamkan mata walau sedetik pun. Pikirannya terus berputar, mengulang pesan misterius yang ia terima sore tadi. Berhenti mencari tahu. Kalimat itu terngiang di telinganya, seperti ancaman halus yang menembus tulang. Pagi berikutnya, Rahma datang ke kantor lebih awal, seperti biasa. Tapi kali ini langkahnya terasa berat. Ia berhenti sejenak di depan pintu kaca lobi, menatap pantulan wajahnya yang pucat. Tidak apa-apa, Rahma. Kau hanya bekerja, bisiknya pada diri sendiri. Saat masuk ke dalam, ia melihat Fahmi sudah berada di meja resepsionis, berbicara dengan dua orang berpakaian formal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka membawa map besar berisi berkas. Suara mereka terdengar tegas, seperti nada orang dari pihak audit atau hukum. Rahma berdiri agak jauh, tak ingin terlihat mendengarkan. Tapi dari potongan percakapan yang samar, ia menangkap sesuatu tentang laporan keuangan ganda dan investor fiktif. Hatinya berdebar. Apakah mereka sedang memeriksa direktur? Pikirnya pelan. Tak lama kemudian, Fahmi memanggil semua karyawan untuk berkumpul di aula kecil kantor. Wajahnya tegang, namun tetap berusaha tenang. Saya ingin menegaskan, ucapnya keras, bahwa perusahaan kita sedang dalam proses verifikasi laporan. Jadi, saya minta semua karyawan bekerja seperti biasa. Tidak perlu ada gosip atau spekulasi yang tidak jelas. Nada suaranya datar tapi bergetar. Rahma berdiri di barisan belakang, memperhatikan ekspresi Fahmi. Di matanya terlihat cemas, tapi bukan karena takut audit. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih pribadi. Setelah pertemuan selesai, Rahma kembali ke pantry. Tapi saat hendak menaruh cangkir di rak, lampu di lorong tiba-tiba berkedip. Klik-klik. Cahaya redup membuat suasana mendadak mencekam. Ia menoleh pelan. Dari ujung lorong, seseorang berdiri diam memperhatikannya. Sosok itu tinggi dan berjas hitam. Wajahnya sulit terlihat karena cahaya yang remang. "Siapa di sana?" tanya Rahma dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Sosok itu hanya menatap, lalu perlahan berbalik dan menghilang di balik pintu ruang direktur. Rahma menelan ludah. Ia memberanikan diri melangkah mendekat, tapi ketika membuka pintu itu, ruangan sudah kosong. Hanya ada aroma parfum khas yang ia kenal. Aroma milik wanita yang sering datang. Ia berdiri diam di tengah ruangan. Di meja, ada satu cangkir kopi yang masih hangat. Padahal Rahma belum menyiapkannya hari ini. Jantungnya berdegup kencang. Apakah wanita itu baru saja di sini? Atau seseorang sengaja meninggalkan ini? Tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Satu pesan masuk dari nomor yang sama seperti kemarin. "Kau keras kepala. Hentikan, atau semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya." Rahma menggenggam ponselnya erat. Siapa aku sebenarnya? Batinnya gemetar. Kalimat itu seolah menyiratkan bahwa orang tersebut tahu sesuatu yang bahkan belum diucapkannya kepada siapapun. Ia melangkah keluar dari ruangan dengan napas tak teratur. Tapi di tengah lorong, langkahnya terhenti. Dari ujung mata, ia melihat bayangan wanita bergaun biru berjalan masuk ruang direktur. Padahal pintu lift belum terbuka sejak tadi. Sore itu, Rahma memutuskan untuk berbicara dengan salah satu staf senior yang dikenal bijak, Pak Guntur. Di ruang arsip yang sepi, ia memulai percakapan dengan suara pelan. "Pak, saya ingin tanya, tamu wanita yang sering datang itu sebenarnya siapa?" Pak Guntur menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Rahma, kamu karyawan baru. Jangan ikut campur urusan mereka. Itu bahaya." "Tapi Saya tahu kamu orang baik. Tapi perusahaan ini punya banyak rahasia. Kadang lebih aman pura-pura tidak tahu."
Rahma menunduk, menahan kalimatnya. Tapi sebelum ia sempat pergi, Pak Guntur menambahkan pelan. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, perhatikan tanggal di laporan kas. Di situ semuanya mulai. Ucapan itu menancap dalam di kepala Rahma. Malamnya, ia kembali membuka catatan kecil yang ia simpan. Ia menulis tanggal-tanggal yang ia ingat, lalu membandingkannya dengan hari kedatangan wanita itu ke kantor. Dan dari semua yang ia lihat, satu pola mulai muncul. Setiap kali wanita itu datang, sehari setelahnya selalu ada dana besar keluar dari rekening perusahaan. Tangannya bergetar saat menyadarinya. Ia tahu sekarang, semua uang itu tidak hilang. Semua mengalir ke satu orang. Tapi Rahma tidak sadar, di luar kosnya malam itu, ada seseorang berdiri di seberang jalan. Menatap ke arah jendelanya yang masih menyala, sambil menyalakan rokok perlahan. Asapnya mengepul di udara, dan di dalam kegelapan, sepasang mata mengamati, seolah menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Pagi itu matahari tampak cerah, tapi hati Rahma tetap gelap. Ia datang ke kantor dengan kantung mata yang jelas terlihat. Semalaman ia tidak bisa tidur, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena bayangan seseorang yang menatap dari luar kosnya semalam. Setibanya di kantor, ia berusaha bersikap normal. Ia menyapa rekan kerja dengan senyum tipis dan langsung menuju pantry, seperti biasa. Namun tatapan beberapa orang terasa berbeda. Seolah ada yang tahu sesuatu. Ia mencoba menenangkan diri. Tenang, Rahma. Jangan tunjukkan kalau kau takut. Saat sedang menyiapkan minuman, telepon kantor berbunyi. Rahma, ke ruang direktur sekarang. Suara sekretaris terdengar datar. Rahma menarik napas panjang. Ia tahu, setiap kali dipanggil ke sana, sesuatu yang tak menyenangkan pasti terjadi. Begitu masuk ruangan, Fahmi duduk di kursinya dengan wajah dingin. Di meja, ada sebuah amplop putih dan secangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Duduk, ucapnya singkat. Rahma menuruti, menunduk sopan. Ada laporan, lanjut Fahmi, bahwa kau terlalu sering keluar masuk area yang bukan tanggung jawabmu. Seperti ruang rapat, bahkan ruang saya. Rahma menelan ludah. Saya hanya membersihkan, Pak. Seperti biasa. Bersihkan. Fahmi menatapnya tajam. Atau sedang mencari sesuatu? Rahma menunduk makin dalam. Saya tidak berani, Pak. Hening beberapa detik. Lalu Fahmi bersandar. Suaranya menurun tapi penuh tekanan. Jaga sikapmu. Aku tidak ingin ada masalah di kantor ini. Kau mengerti? Rahma mengangguk cepat. Baik. Sekarang keluar. Rahma berdiri dan segera pergi. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat mendengar suara telepon Fahmi berdering dan kalimatnya yang aneh. Tenang, semua sudah beres. Dia tidak tahu apa-apa. Langkah Rahma berhenti seketika di depan pintu. Tapi ia tidak menoleh. Hanya berjalan cepat menuju pantry dengan jantung berdetak kencang. Sesampainya di sana, ia meletakkan nampan dengan gemetar. Dia tahu, gumamnya pelan. Dia tahu aku sedang mencari tahu. Menjelang siang, kantor mulai ramai. Wanita bergaun biru datang lagi. Kali ini dengan senyum lebar seperti tak pernah terjadi apa-apa. Ia berjalan menyeberangi lobi, menatap Rahma sekilas, lalu berbisik lirih sambil lewat di dekatnya. Kamu masih bekerja di sini? Hebat juga. Ya, aku kira kamu sudah dipecat. Rahma hanya menunduk, menahan napas. Tapi kata-kata itu seperti racun yang menetes ke hatinya. Ia menatap wanita itu masuk ruang direktur. Lalu pintu tertutup rapat. Beberapa jam kemudian, Rahma melihat keduanya keluar bersama. Fahmi tampak gelisah, sementara wanita itu justru tampak puas. Mereka masuk ke lift tanpa berkata apa-apa pada siapapun. Rasa penasaran Rahma semakin besar. Ia tahu, jika terus diam, kebenaran tidak akan pernah muncul. Maka sore itu, setelah semua pulang, ia kembali ke ruang direktur. Ia menunggu cukup lama hingga yakin kantor benar-benar sepi. Lalu masuk perlahan. Lampu ruangan masih menyala. Meja Fahmi tertata rapi.
Tapi di pojok meja ada berkas yang belum sempat ditutup. Rahma mendekat, membalik lembar demi lembar. Tulisannya rumit. Namun di salah satu halaman ada logo perusahaan luar negeri dan tanda tangan wanita itu. Di bawahnya tertulis, Transfer Agreement Confidential. Tangan Rahma bergetar. Ini bukan investasi, ini pencucian uang, bisiknya pelan. Ia buru-buru menyalin nomor rekening dan nama perusahaan ke dalam buku catatan kecilnya. Namun saat ia hendak menutup berkas itu kembali, sesuatu jatuh dari dalam map, foto dirinya, dengan latar ruang direktur. Wajah Rahma langsung pucat. Foto itu jelas diambil diam-diam. Kenapa aku yang difoto? Bisiknya gemetar. Tiba-tiba lampu di ruangan padam. Rahma menahan napas. Hanya cahaya redup dari luar jendela yang tersisa. Dari balik kegelapan, ia mendengar suara langkah pelan mendekat. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Langkah itu semakin dekat. Rahma memundurkan tubuhnya perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di tenggorokan. Saat suara langkah berhenti, pintu tiba-tiba terbuka lebar. Cahaya dari lorong menerobos masuk, menampakkan wajah Pak Guntur. "Rahma, apa yang kau lakukan di sini?" Tanyanya dengan nada tajam. Rahma nyaris menangis lega. "Saya hanya membersihkan, Pak." Pak Guntur menatap sekeliling, lalu berkata pelan, "Kau harus pergi dari sini sekarang juga. Jangan tanyakan kenapa. Pergi sebelum dia datang." Rahma menatapnya bingung. "Dia?" Pak Guntur hanya menatapnya dalam, lalu menggeleng. "Percayalah, ini bukan waktu yang tepat." Rahma segera berlari keluar dari ruangan, membawa buku catatan kecilnya yang kini terasa berat seperti beban rahasia. Di lift, tangannya gemetar saat menekan tombol lantai dasar. Ketika pintu menutup, matanya sempat melihat bayangan seseorang berdiri di ujung koridor, memandangi dirinya dengan senyum samar. Wanita bergaun biru itu. Dan kali ini, tatapannya bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan ancaman. Malam itu Rahma pulang dengan langkah gontai. Hujan turun pelan, membasahi jalanan yang sunyi. Lampu-lampu toko sudah padam. Hanya tersisa sinar oranye dari lampu jalan yang memantul di aspal basah. Ia menggenggam buku catatan kecilnya erat. Seolah benda itu satu-satunya pelindung yang ia punya. Setibanya di kos, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Suara hujan menenangkan sedikit ketakutannya. Tapi pikirannya masih kacau. Ia duduk di lantai, membuka halaman kecil berisi nomor rekening yang tadi siang ia temukan. Semakin ia baca, semakin jelas bahwa ada pola aliran dana yang berulang. Semua menuju ke satu nama, Clara Intan, nama wanita bergaun biru yang sering datang ke kantor. Rahma menatap angka-angka itu lama. Jadi semua uang itu, untuk dia, bisiknya lirih. Namun sebelum ia sempat menulis lebih jauh, suara ketukan terdengar dari pintu kosnya. Tok, tok, tok. Rahma membeku. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tak mungkin ada tamu di jam seperti ini. "Siapa?" Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, lebih keras. Rahma berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Ia menempelkan telinga di pintu, mendengar suara langkah menjauh, lalu hening. Ketika ia mengintip dari celah jendela, lorong kos terlihat kosong. Tapi di bawah pintunya, ada amplop kecil berwarna abu-abu. Tangannya gemetar saat memungut amplop itu. Di dalamnya, hanya ada satu foto. Foto dirinya sedang duduk di pantry kantor, diambil dari kejauhan. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat pendek. "Berhenti sebelum terlambat." Rahma menutup mulutnya agar tidak menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Siapapun yang mengawasinya, orang itu tahu setiap gerakannya, bahkan di kantor. Ia menatap lampu di kamar yang kini terasa terlalu terang, lalu mematikannya dan duduk di pojok ruangan, memeluk lutut sambil menahan air mata. Namun di tengah ketakutannya, ada suara lain yang muncul di pikirannya, suara seorang wanita dari masa lalu. "Rahma, aku percaya padamu. Aku tahu kau orang yang bisa dipercaya.
Tolong awasi dia tanpa menimbulkan kecurigaan. Rahma terdiam. Kalimat itu bukan bayangan. Ia teringat jelas. Itu suara sahabat lamanya, Laila, istri Fahmi. Sebelum masuk kerja sebagai karyawan magang, Laila lah yang menelponnya, menawarkan pekerjaan itu dengan alasan membantu di perusahaan keluarga. Saat itu Rahma tak curiga sama sekali. Tapi kini semuanya terasa berbeda. Jadi ini alasan sebenarnya aku diminta kerja di sana. Gumam Rahma pelan. Laila sudah curiga dari awal. Tangisnya pelan berubah menjadi tekad. Ia sadar, apapun risikonya, ia harus menyelesaikan ini. Keesokan paginya, Rahma memutuskan datang lebih awal lagi. Ia menunggu di lobi sebelum siapapun tiba. Ketika Pak Guntur datang, ia menghampirinya cepat. "Pak, saya harus bicara." Pak Guntur menatap sekeliling, lalu menarik Rahma ke ruang arsip. "Ada apa?" "Pak, saya tahu siapa wanita itu. Namanya Clara Intan. Semua aliran dana menuju ke rekening atas namanya." Pak Guntur terdiam lama. Wajahnya terlihat gelisah. "Dari mana kamu tahu itu?" Rahma menunduk. "Saya melihat berkasnya di ruang direktur." "Rahma," suara Pak Guntur melemah. "Kamu tidak seharusnya melihat semua itu. Tapi kalau sudah terlanjur, kamu harus tahu sesuatu." Rahma menatapnya penuh tanda tanya. Clara bukan orang baru. Dia, istri kedua Pak Fahmi. Rahma membeku. "Apa?" "Pernikahan mereka diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali beberapa orang penting di luar kantor ini. Semua uang perusahaan yang hilang, sebagian besar masuk untuk membiayai kehidupannya." Rahma memegangi dadanya yang berdebar. "Dan Bu Laila, tahu?" "Belum," jawab Pak Guntur pelan. "Tapi cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar." Saat itu Rahma sadar, dirinya tidak bisa diam lagi. Ia harus memberitahu Laila, apapun risikonya. Sore harinya, Rahma menulis surat singkat, menyebutkan semua yang ia temukan. Ia berencana mengirimkan surat itu malam nanti ke alamat rumah Laila yang ia tahu dari catatan lama. Namun sebelum ia sempat menulis nama lengkap di amplop, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal muncul lagi. Kali ini disertai pesan baru. "Kau pikir Laila butuh tahu? Besok mungkin dia sudah tidak sempat membaca apapun." Rahma terpaku. Tangannya gemetar hebat. Ponselnya hampir terjatuh. Ia menatap layar lama, tak percaya dengan apa yang baru ia baca. Pesan itu bukan ancaman biasa. Itu tanda bahaya. Malam itu juga, Rahma memutuskan pergi ke rumah Laila sebelum sesuatu terjadi. Ia tak peduli lagi pada waktu, atau risiko dipecat. Ia hanya ingin memastikan sahabatnya selamat. Namun yang tidak ia tahu, di ujung jalan tempat kosnya, sebuah mobil hitam berhenti perlahan, lampunya mati. Dari dalam mobil itu, sepasang mata menatap tajam ke arah Rahma yang berjalan di bawah hujan, membawa amplop putih di tangannya. Langit malam itu tampak gelap pekat tanpa bintang. Hujan turun deras, menampar aspal dan menenggelamkan suara langkah Rahma yang tergesa di trotoar. Tangan kirinya memegang payung kecil, sementara tangan kanan menggenggam erat amplop berisi surat untuk Laila. Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya jauh lebih berat. Ia tahu, perjalanan ini berisiko. Namun rasa takutnya kalah oleh naluri kuat seorang sahabat yang ingin melindungi orang baik dari pengkhianatan yang keji. Rumah Laila berada di kawasan tenang, di tepi jalan berlapis pohon ketapang. Cahaya lampu teras rumah itu remang, sebagian tirai tertutup. Saat Rahma tiba di depan pagar, ia melihat satu mobil hitam terparkir di seberang jalan, mobil yang sama yang tadi siang ia lihat di kantor. Ia berhenti, menatap mobil itu dari balik payung. Kaca depannya gelap, tak terlihat siapa di dalam. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tetap melangkah menuju pagar. Ia menekan bel sekali, tapi tak ada jawaban. 2 kali, tetap sepi. Rahma ragu. Hujan menetes deras di bahunya, tapi ia menunggu. Hingga tiba-tiba, dari balik jendela lantai 2, ia melihat bayangan seseorang berjalan pelan, bayangan wanita dengan gaun panjang. "Bu Laila?"
Panggil Rahma setengah berteriak. Bu Laila, ini saya, Rahma. Tak ada jawaban. Tapi pintu rumah terbuka sedikit, menimbulkan suara engsel berderit pelan. Rahma menatap pintu itu lama. Antara ingin masuk atau berbalik pergi. Tapi suara samar dari dalam rumah membuatnya memutuskan melangkah pelan ke dalam. Suara itu seperti tangisan tertahan. Lalu bunyi benda jatuh. Bu Laila? Panggilnya lagi dengan napas bergetar. Ia masuk ke ruang tamu yang remang. Lampu gantung padam. Hanya cahaya dari halaman yang masuk lewat jendela. Di meja tengah, gelas pecah berserakan. Dan di lantai, ada bekas tumpahan teh yang masih hangat. Rahma menunduk. Lalu mendengar suara langkah dari arah dapur. Ia berbalik cepat. Sosok wanita bergaun biru muncul dari balik bayangan. Wajahnya setengah gelap. Tapi senyum sinisnya tetap terlihat jelas. Rahma, kau selalu muncul di waktu yang tidak tepat. Rahma mundur satu langkah. Apa yang kau lakukan di sini? Clara tersenyum tipis, melangkah perlahan mendekat. Aku hanya ingin berbicara dengan Laila. Tapi tampaknya sudah tidak perlu lagi. Di mana Bu Laila? Suara Rahma serak. Clara berhenti beberapa langkah di depannya. Dia pergi. Dan kalau kau pintar, kau juga harus pergi sebelum semuanya terlambat. Pergi. Rahma menatapnya tak percaya. Kau mencelakai dia. Clara tertawa pelan. Aku tidak perlu mencelakai siapapun. Kadang seseorang menghancurkan dirinya sendiri dengan terlalu banyak tahu. Rahma ingin menjawab. Tapi suara pintu depan terbuka keras membuat keduanya menoleh. Fahmi berdiri di ambang pintu. Wajahnya basah oleh hujan. Matanya merah penuh amarah. Clara, apa yang kau lakukan di sini? Clara berbalik tenang. Aku hanya membereskan sesuatu yang kau mulai, Fahmi. Rahma terpaku di antara mereka. Dua orang yang dulu berpura-pura tak saling kenal di kantor. Kini berdiri saling menatap dengan kebencian yang nyata. Fahmi berjalan cepat ke arah Rahma dan menarik tangannya kasar. Kau tidak seharusnya ada di sini. Keluar. Rahma menolak. Aku datang untuk Bu Laila. Di mana dia? Pergi. Bentak Fahmi. Suaranya memecah kesunyian. Tapi sebelum Rahma sempat bergerak, suara dari lantai atas terdengar pelan. Fahmi. Semua menoleh. Laila berdiri di anak tangga dengan wajah pucat dan mata sembab. Gaun tidurnya kusut. Tangannya memegang dinding untuk menjaga keseimbangan. Fahmi terdiam. Matanya membulat. Laila. Clara memutar bola mata dengan senyum miring. Bagus. Kau masih kuat berdiri. Laila turun perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan ketegangan. Jadi, ini yang selama ini kau sembunyikan dariku. Fahmi tak bisa menjawab. Suaranya lenyap. Hanya napas berat yang keluar. Laila menatap Clara dengan dingin. Wanita yang kau sebut investor, ternyata istrimu yang lain. Rahma berdiri di dekat tangga, tak sanggup berkata apapun. Clara menyilangkan tangan di dada. Aku tidak suka disebut istri kedua. Aku hanya mengambil tempat yang kau abaikan. Tamparan keras terdengar menggema. Laila menampar Clara tanpa ragu. Kau mengambil yang bukan milikmu. Clara membalas dengan tawa pendek. Milik siapa dulu? Fahmi tidak pernah mencintaimu. Fahmi memejamkan mata, menekan pelipisnya keras. Cukup. Laila menatapnya tajam. Cukup? Kau bilang cukup setelah menghancurkan pernikahan dan perusahaan kita. Fahmi mendekat. Suaranya parau. Laila, dengar dulu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Laila. Suaranya tenang tapi menusuk. Kau telah mengkhianati segalanya. Rahma menatap mereka. Hatinya gemetar. Ia tahu, inilah titik pecah yang selama ini tak terelakkan. Rahasia yang disembunyikan selama berbulan-bulan kini terbuka lebar di depan mata. Namun sebelum siapapun sempat berkata lagi, suara keras dari luar rumah membuat semua menoleh. Lampu depan menyorot tajam, dan beberapa pria berseragam hitam masuk dengan cepat. Pak Fahmi, kami dari tim audit keuangan.
Anda kami amankan untuk penyelidikan penyalahgunaan dana perusahaan. Fahmi terpaku. Rahma menutup mulutnya tak percaya. Clara melangkah mundur. Wajahnya panik. Apa? Apa maksud kalian? Salah satu petugas menatapnya dingin. Anda juga akan dimintai keterangan. Ibu Clara Intan. Rahma menatap Laila yang hanya berdiri diam di tangga. Air mata mengalir di pipinya. Laila berbisik lirih. Akhirnya semuanya terlihat. Di tengah keheningan yang menggetarkan, Rahma sadar, semua pengorbanannya, ketakutannya, dan penyelidikan diam-diamnya, kini menemukan arti. Tapi badai ini belum benar-benar berakhir. Karena di balik semua itu, ada luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan. Suasana rumah Laila berubah menjadi medan keheningan yang menekan. Hujan di luar masih turun deras, memantulkan cahaya lampu mobil petugas yang berwarna merah kebiruan di dinding rumah. Fahmi duduk di kursi ruang tamu dengan tangan di borgol, sementara Clara berdiri beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat dan penuh amarah. Laila berdiri tegak di depan mereka. Gaun tidurnya yang basah tidak membuat wibawanya berkurang sedikit pun. Matanya menatap tajam suaminya, seperti ingin menembus seluruh kebohongan yang pernah diucapkan. Rahma berdiri di belakangnya, memegang erat amplop putih yang tadi ingin ia serahkan, namun kini sudah tidak lagi dibutuhkan. Semua rahasia telah terbuka tanpa ia harus mengucapkan sepatah kata pun. Petugas membawa berkas-berkas dari ruang kerja Fahmi yang ada di lantai 2. Salah satu di antara mereka menghampiri Laila. Ibu, kami sudah mendapatkan bukti transfer dan laporan ganda. Kami juga menemukan tanda tangan digital atas nama Anda yang dipalsukan. Laila menutup mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Pak. Lanjutkan sesuai prosedur. Fahmi mengangkat wajahnya pelan. Laila, tolong dengar dulu. Laila menoleh dengan dingin. Untuk apa lagi aku mendengar? Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya terjebak. Terjebak? Suara Laila naik setengah nada. Kau menggunakan uang perusahaan yang kita bangun bersama untuk membiayai perempuan lain. Itu bukan jebakan, Fahmi. Itu pilihan. Clara yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Cukup, Laila. Kau tak perlu berlagak suci. Tanpa uang Fahmi, perusahaan ini tak akan sebesar sekarang. Laila menatapnya tanpa emosi. Kau salah. Perusahaan ini milikku bahkan sebelum aku menikah dengannya. Rahma tertegun. Ia baru tahu, semua kekayaan yang selama ini terlihat milik Fahmi ternyata bersumber dari Laila. Pantas saja ia yang selalu menjaga ketenangan, seolah tahu bahwa waktu akan mengungkap semuanya. Clara melangkah maju, wajahnya merah karena marah. Jadi kau pikir kau bisa menghancurkan kami begitu saja? Petugas segera menahan lengannya. Ibu Clara, tolong ikut kami. Semua akan diproses di kantor. Clara menatap Fahmi dengan pandangan getir sebelum akhirnya dibawa keluar. Hujan makin deras. Fahmi menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku salah, Laila. Aku takut kehilangan semuanya. Aku berpikir dengan menikahi Clara, aku bisa mendapatkan dukungan finansial dari investor luar negeri. Tapi semuanya justru menghancurkan aku. Laila menatapnya lama. Tak ada lagi kemarahan, hanya sisa luka yang dalam. Kau tidak kehilangan segalanya, Fahmi. Kau hanya kehilangan yang kau sia-siakan. Fahmi menunduk, meneteskan air mata yang tak lagi bisa ditahan. Rahma merasa dadanya sesak menyaksikan pemandangan itu. Ia teringat masa lalu ketika Laila pernah berkata padanya, kadang orang yang kita cintai berubah bukan karena waktu, tapi karena mereka memilih jalan yang salah. Petugas menggiring Fahmi keluar dari rumah. Laila berdiri di depan pintu, melihat mobil hitam yang membawa suaminya perlahan pergi di bawah hujan. Tak ada tangis histeris, tak ada teriakan. Hanya tatapan kosong seorang wanita yang kehilangan kepercayaannya, tapi bukan martabatnya. Rahma melangkah mendekat. Bu, saya minta maaf kalau sudah terlalu ikut campur. Laila menoleh pelan, matanya lembut. Tidak, Rahma, kau melakukan hal yang benar.
Aku tidak akan tahu semuanya tanpa keberanianmu. Kalau saja saya lebih cepat, mungkin semua ini tidak separah sekarang. Laila menggeleng. Kebenaran memang tidak datang lebih cepat dari waktu yang tepat. Ia berjalan menuju meja, mengambil amplop putih di tangan Rahma, lalu tersenyum tipis. Kau masih sama seperti dulu. Selalu menjaga orang lain, meski itu berisiko. Rahma menunduk. Suaranya bergetar. Saya hanya ingin ibu bahagia. Laila menatapnya dengan mata berkaca. Bahagia itu bukan berarti tak terluka. Kadang, bahagia datang saat kita tahu siapa yang benar-benar jujur. Suara petir menggema di luar rumah, namun di dalam, hanya ada keheningan yang lembut. Rahma duduk di sofa, memandangi Laila yang kini tampak tenang walau hancur di dalam. Ia tahu, malam itu bukan akhir, tapi permulaan bagi Laila untuk berdiri sendiri lagi. Dan bagi Rahma, semuanya terasa seperti penutup dari misi panjang yang tak pernah ia rencanakan. Ia datang ke perusahaan itu hanya sebagai karyawan magang, tapi pulang sebagai saksi dari kebenaran yang nyaris terkubur. Sebelum ia berpamitan, Laila memeluknya erat. Terima kasih, Rahma. Aku akan selalu ingat ini. Rahma mengangguk pelan. Saya yang berterima kasih, Bu, karena sudah percaya. Malam itu, saat Rahma berjalan menjauh di bawah hujan yang belum berhenti, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah besar itu. Cahaya lampu dari jendela menerobos tirai, menimbulkan siluet Laila yang berdiri sendirian di dalam, namun tetap tegar. Dan di dada Rahma, hanya ada satu perasaan yang tersisa, lega. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena akhirnya kebenaran tak lagi sembunyi di balik kebohongan. Pagi menyapa dengan langit yang perlahan cerah. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Rahma berjalan di trotoar sambil menggenggam tas kecilnya. Ia tidak lagi merasa dikejar bayangan seperti sebelumnya. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Perusahaan tempatnya bekerja kini berubah total. Sejak penangkapan Fahmi dan Clara, semua karyawan berbicara pelan, seolah takut menyebut nama siapapun. Logo besar perusahaan di depan gedung kini tampak pudar, seperti lambang yang kehilangan arti. Rahma masuk ke lobi dengan langkah ragu. Beberapa staf menyapanya, tapi dengan tatapan heran. Mungkin mereka bingung, kenapa seorang karyawan magang masih datang ke kantor setelah kejadian besar itu. Namun Rahma tahu alasannya. Ia belum siap berpisah begitu saja. Terlalu banyak kenangan dan kebenaran yang ia tinggalkan di sini. Ia menuju ruang pantry, meletakkan tasnya di meja, lalu menatap cangkir-cangkir yang dulu ia susun setiap pagi. Tempat yang sama, tapi rasanya sudah berbeda. Kini tak ada lagi suara tawa palsu, tak ada langkah tegas Fahmi, tak ada aroma parfum menyengat milik Clara. Hanya kesunyian yang menyisakan bekas dari badai yang baru berlalu. Rahma. Suara lembut membuatnya menoleh. Pak Guntur berdiri di pintu, membawa map coklat di tangannya. Wajahnya tampak lebih lega dari sebelumnya. Pak Guntur, apa semua sudah beres? Pria parubaya itu tersenyum kecil. Sebagian besar, ya. Tim audit menemukan semua bukti yang kamu temukan dulu. Mereka kagum karena seorang karyawan magang bisa punya keberanian sebesar itu. Rahma menunduk. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Justru itu yang jarang dilakukan orang, jawabnya pelan. Dan Ibu Laila, dia ingin bertemu denganmu. Rahma terdiam sejenak, lalu mengangguk. Di mana beliau? Di kantor cabang yang lama, tempat perusahaan ini dulu pertama kali berdiri. Katanya, dia ingin memulai dari awal lagi. 1 jam kemudian, Rahma tiba di kantor kecil di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, tapi penuh suasana hangat. Di ruang tengah, Laila sedang menata bunga segar di meja. Ketika melihat Rahma datang, ia tersenyum lembut. Kau datang juga. Rahma membalas senyum itu, lalu duduk di kursi tamu. Saya dengar ibu ingin membuka kembali perusahaan. Laila mengangguk. Ya. Aku tak mau semua perjuangan dulu sia-sia. Tapi kali ini, aku ingin membangunnya dengan orang-orang yang jujur.
Ia menatap Rahma dengan mata teduh. Kau mau ikut denganku? Rahma terkejut. Saya? Tapi saya hanya magang, Bu. Tidak lagi, jawab Laila sambil tersenyum. Aku ingin kau menjadi staf tetap. Aku butuh orang yang bisa dipercaya. Rahma menunduk. Matanya basah. Saya tidak tahu harus bilang apa. Bilang saja iya, kata Laila pelan. Rahma tertawa kecil di antara air matanya. Iya, Bu. Saya mau. Mereka terdiam sejenak, menikmati ketenangan yang baru. Di luar, langit semakin biru, menandakan hari yang benar-benar baru telah dimulai. Laila menatap ke jendela dan berkata lirih. Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu untuk tahu siapa yang benar-benar bersama kita. Rahma menatapnya dengan kagum. Ibu masih kuat setelah semua itu. Laila tersenyum samar. Kekuatan itu bukan berarti tidak pernah hancur. Rahma. Kekuatan berarti kita bisa berdiri lagi meski dunia berusaha menjatuhkan. Hari itu, Rahma membantu Laila menata dokumen dan menyusun ulang rencana kerja. Ia melihat bagaimana wanita itu bekerja dengan tenang, tanpa amarah, tanpa dendam. Hanya ada keteguhan dan keyakinan bahwa hidup harus terus berjalan. Sebelum pulang, Laila menyerahkan satu map kecil pada Rahma. Ini, katanya, laporan resmi yang kau temukan dulu. Aku ingin kau simpan. Sebagai pengingat bahwa kejujuran selalu punya tempat, meski di dunia yang kotor sekalipun. Rahma menerima map itu dengan tangan bergetar. Terima kasih, Bu. Jangan berterima kasih padaku. Terima kasihlah pada dirimu sendiri, karena telah berani. Ketika Rahma melangkah keluar kantor, angin sore berhembus lembut. Ia menatap langit yang kini benar-benar bersih dari mendung. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan dan rahasia, akhirnya ia bisa menghirup udara bebas tanpa rasa bersalah. Dan di ujung jalan, di bawah sinar matahari sore yang hangat, Rahma berjalan dengan langkah ringan. Ia bukan lagi wanita yang dimaki karena menumpahkan kopi. Ia kini menjadi simbol kecil dari keberanian yang diam, keberanian untuk tetap jujur di dunia yang penuh kebohongan. Beberapa minggu telah berlalu sejak semua kejadian itu. Hidup Rahma perlahan kembali tenang. Kini ia bekerja tetap di kantor baru milik Laila, tempat yang lebih kecil tapi dipenuhi kehangatan dan kejujuran. Setiap pagi ia datang lebih awal, menyiapkan teh untuk Laila, lalu duduk di meja kerjanya sambil menulis laporan. Namun kadang, saat menatap jendela, pikirannya masih melayang pada masa-masa kelam di perusahaan lama. Ia teringat saat dimaki di depan semua orang, saat ketakutan membayangi setiap langkah, dan saat ia hampir menyerah karena merasa sendirian. Tapi kini, ia bisa tersenyum ketika mengenangnya. Karena dari semua itu, ia belajar satu hal, bahwa kebenaran selalu menemukan jalan untuk muncul, seberapa dalam pun ia disembunyikan. Laila masuk ke ruangan dengan senyum hangat. Rahma, rapat kita dengan calon mitra baru akan dimulai sebentar lagi. Rahma segera berdiri. Baik, Bu. Saya sudah siapkan dokumennya. Laila mengangguk. Bagus. Kali ini, semua keputusan akan kita buat bersama. Tak ada yang disembunyikan. Mereka berjalan menuju ruang rapat kecil yang dindingnya penuh cahaya matahari sore. Di meja sudah duduk beberapa orang muda yang tampak semangat. Wajah-wajah baru yang Laila rekrut untuk membangun perusahaan dari awal. Rapat berlangsung tenang. Tak ada nada tinggi. Tak ada tekanan. Hanya diskusi yang jujur dan terbuka. Sesekali Laila menatap Rahma, memberi senyum penuh arti. Senyum seorang wanita yang telah melewati badai, dan kini siap menanam kembali benih kehidupan. Setelah rapat selesai, Laila mengajak Rahma berbicara di taman kecil belakang kantor. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari pot besar di sudut halaman. Rahma, kata Laila pelan, aku sudah menjual sebagian aset lamaku. Aku ingin mendirikan yayasan sosial untuk membantu para wanita yang kehilangan pekerjaan karena pelecehan di kantor. Aku ingin mereka tahu, mereka tidak sendirian. Rahma menatapnya dengan mata berkaca. Itu hal yang luar biasa, Bu. Aku tidak ingin kisah seperti kita terulang pada orang lain.
Rahma mengangguk, menatap tanah basah yang masih menyisakan sisa embun. Kalau begitu, izinkan saya ikut membantu di sana juga. Laila tersenyum. Tentu, aku sudah menganggapmu bagian dari keluarga. Sore itu mereka duduk lama di taman. Tak ada pembicaraan tentang masa lalu, hanya tentang masa depan. Tentang rencana, harapan, dan keyakinan bahwa kebaikan masih mungkin tumbuh dari hati yang pernah hancur. Namun di balik ketenangan itu, dunia luar masih berputar dengan cerita lain. Berita tentang Fahmi dan Clara muncul di beberapa surat kabar. Fahmi dijatuhi hukuman penjara karena penyalahgunaan dana perusahaan. Sementara Clara menghilang dari pemberitaan setelah menjual asetnya diam-diam. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Saat membaca berita itu, Rahma hanya diam. Tak ada rasa puas. Tak ada kebencian. Ia menutup koran perlahan dan menatap jendela. Mereka sudah mendapatkan balasannya sendiri, ucapnya pelan. Laila yang duduk di seberang meja mengangguk. Kadang kita tidak perlu membalas siapapun, karena waktu punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Rahma tersenyum, lalu berdiri. Ia menatap keluar jendela, melihat burung kecil hinggap di pagar besi kantor, berkicau di bawah langit senja. Dulu saya sering berpikir hidup ini tidak adil, katanya lirih. Tapi sekarang saya sadar, mungkin keadilan hanya datang pada mereka yang sabar menunggu. Laila menatapnya dengan lembut. Dan kau sudah menunggu dengan hati yang kuat, Rahma. Hari itu berakhir dengan tenang. Saat matahari turun perlahan di ufuk barat, Rahma berjalan pulang sambil menatap langit yang berwarna jingga. Ia merasa semua luka yang pernah ada kini mulai mengering, berganti dengan rasa damai yang sulit dijelaskan. Di persimpangan jalan, angin bertiup membawa daun kering melintas di depannya. Ia tersenyum kecil, seperti memberi salam pada masa lalunya yang kini benar-benar pergi. Rahma melangkah ringan, meninggalkan jejak basah di trotoar yang perlahan mengering di bawah cahaya sore. Dan di balik langkahnya, hanya ada satu bisikan yang tertinggal di udara. Tentang seorang wanita sederhana yang dulu dimaki karena kesalahan kecil, tapi akhirnya menjadi saksi kebenaran yang mengubah segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Udara lebih segar. Sinar matahari menembus kaca jendela kantor kecil itu dengan hangat. Rahma sedang menata meja kerjanya seperti biasa. Tapi kali ini wajahnya berseri. Hari ini adalah hari pembukaan resmi cabang baru perusahaan milik Laila yang telah diberi nama Rahayu Group. Sebuah nama yang berarti ketenangan setelah badai. Karyawan berkumpul di ruang utama yang telah dihias sederhana. Tak ada kemewahan seperti kantor lama. Hanya bunga segar, spanduk kecil, dan senyum tulus di setiap wajah. Laila berdiri di depan mereka, mengenakan blus putih dan selendang batik lembut. Rahma berdiri di sampingnya, memegang berkas sambutan dan mikrofon kecil. Terima kasih atas kerja keras kalian. Suara Laila terdengar tenang namun menggetarkan. Hari ini, kita memulai langkah baru. Perusahaan ini bukan tentang uang atau jabatan, tapi tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia menoleh ke Rahma. Dan semua ini tidak akan terjadi tanpa seseorang yang berani menegakkan kebenaran. Semua mata beralih pada Rahma. Wajahnya memerah. Ia menunduk malu. Saya hanya melakukan yang seharusnya, Bu, ucapnya pelan. Namun Laila menggeleng, tersenyum lembut. Kau melakukan lebih dari itu, Rahma. Kau berani bicara saat yang lain memilih diam. Itu hal yang jarang dimiliki orang sekarang. Tepuk tangan lembut terdengar di seluruh ruangan. Beberapa karyawan bahkan menatap Rahma dengan kagum. Ia tak lagi dianggap sekadar pegawai magang, tapi bagian penting dari kisah baru yang sedang mereka bangun. Setelah acara pembukaan, Rahma keluar ke taman belakang. Ia menghirup udara segar, menatap langit biru yang terbentang luas. Tak terasa air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang dalam. Terima kasih, bisiknya lirih, untuk semua yang akhirnya terungkap. Langkah kaki pelan terdengar di belakangnya. Laila datang membawa 2 cangkir teh. Kau masih suka duduk di tempat sepi, ya? Rahma tersenyum kecil. Dulu, tempat sepi membuat saya takut. Sekarang,
Justru disinilah saya bisa tenang. Mereka duduk di bangku taman. Angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun yang mulai menguning. Laila menatap ke depan sambil berkata pelan, "Kau tahu, Rahma, dulu aku kira pengkhianatan adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, itu justru awal untuk menemukan siapa yang benar-benar tulus." Rahma mengangguk pelan. "Kadang kita harus terluka dulu supaya bisa melihat dengan jernih." Beberapa menit berlalu dalam diam yang hangat. Dari jauh, suara burung dan tawa karyawan terdengar bersahutan. Dunia tampak damai. Laila menatap Rahma dengan mata teduh. "Aku punya satu rencana lagi. Setelah yayasan berjalan stabil, aku ingin menyerahkan sebagian kepemimpinan perusahaan padamu." Rahma menatapnya kaget. "Apa? Tidak mungkin, Bu. Saya belum pantas." "Kau pantas," jawab Laila tenang. "Karena aku butuh orang yang bekerja dengan hati. Dan aku melihat itu padamu." Air mata Rahma jatuh tanpa bisa ditahan. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan." Laila memegang tangan Rahma dengan lembut. "Aku tahu." Langit perlahan berubah warna menjadi jingga. Matahari sore menyorot wajah mereka, memantulkan cahaya lembut di mata yang penuh harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rahma merasa hidupnya memiliki arah yang jelas. Tidak lagi dikelilingi ketakutan, tidak lagi dibayangi masa lalu. Saat mereka berdua kembali ke dalam kantor, Laila menoleh sejenak ke arah pintu, menatap papan nama baru yang menggantung di depan. Rahayu Group didirikan atas dasar kejujuran dan keberanian. Rahma berhenti di sampingnya, membaca tulisan itu dengan hati bergetar. Nama yang indah. Laila tersenyum. Rahayu berarti damai. Dan kedamaian hanya datang untuk mereka yang berani menghadapi kebenaran. Senja perlahan turun, menutup hari itu dengan cahaya keemasan. Rahma memandangi jendela kantor barunya, membiarkan cahaya sore menyentuh wajahnya. Ia tahu, kisahnya sudah sampai di akhir, tapi juga menjadi awal baru yang lebih jujur dan berarti. Karena di dunia yang sering gelap oleh tipu daya, keberanian sekecil apapun bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi banyak orang. Matahari pagi memantulkan cahaya lembut di halaman kantor baru. Suasana tenang, burung-burung berkicau, dan udara terasa bersih. Rahma tiba lebih awal seperti biasanya. Di tangan kirinya, ia membawa setangkai bunga melati yang ia beli dari pedagang di pinggir jalan. Ia meletakkannya di vas kecil di atas meja kerja, lalu menatapnya dengan senyum hangat. Bunga itu sederhana, putih, dan harum, mengingatkannya pada masa-masa awal ia bekerja, masa ketika setiap langkahnya dipenuhi rasa takut. Kini, ketakutan itu sudah hilang, berganti dengan keyakinan bahwa setiap luka pasti punya arti. Tak lama kemudian, Laila datang. Ia mengenakan baju berwarna krem dan kerudung lembut yang membuat wajahnya tampak teduh. "Pagi, Rahma." Sapanya lembut. "Pagi, Bu. Saya sudah siapkan laporan dan surat-surat yayasan," jawab Rahma sambil tersenyum. Laila menatap meja dengan bunga melati di atasnya. "Kau masih suka bunga ini, ya?" Rahma mengangguk. "Dulu ibu pernah bilang, melati itu simbol kesucian hati. Dan setiap kali saya menatapnya, saya merasa diingatkan untuk tidak berubah meski keadaan sekeras apapun." Laila tersenyum kecil. "Dan kau tidak pernah berubah, Rahma." Mereka berbincang sebentar sebelum akhirnya berangkat ke acara peresmian yayasan baru yang Laila dirikan. Namanya Yayasan Cahaya Rahmah, atas nama yang diambil dari kata rahmat dan keberanian Rahma. Rahma sempat terkejut ketika melihat plakat di depan gedung kecil itu bertuliskan, "Yayasan Cahaya Rahmah, untuk mereka yang pernah terluka dan ingin berdiri lagi." Ia menatap Laila dengan mata berkaca. "Ibu, kenapa memakai nama saya?" Laila tersenyum lembut. "Karena kau adalah alasan aku bisa berdiri lagi. Namamu pantas menjadi pengingat bagi banyak wanita lain." Rahma menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Dalam diam, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa haru yang begitu dalam. Acara berjalan sederhana namun penuh makna.
Beberapa tamu datang, para wanita yang dulu bekerja di perusahaan lama, yang kini mendapatkan kesempatan baru melalui yayasan itu. Di tengah acara, salah satu dari mereka menghampiri Rahma. "Bu Rahma, terima kasih. Kalau bukan karena keberanian Ibu, kami mungkin masih di tempat yang salah." Rahma hanya tersenyum lembut. "Saya juga dulu takut. Tapi takut tidak akan mengubah apapun. Kita hanya perlu satu langkah kecil untuk keluar dari kegelapan." Sore itu, setelah acara selesai, Rahma dan Laila duduk berdua di taman yayasan. Angin berembus lembut, membawa aroma melati yang baru ditanam di sekitar halaman. Laila berkata pelan, "Kau tahu, Rahma, aku pernah berpikir pengkhianatan itu akhir segalanya. Tapi ternyata, justru dari sana aku belajar apa arti keikhlasan." Rahma menatapnya penuh kagum. "Dan saya belajar dari Ibu, bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang bisa memaafkan." Matahari mulai turun perlahan, menorehkan warna keemasan di langit. Laila menatap ke arah cahaya itu. "Kau tahu, Rahma, dulu aku ingin menuntut mereka lebih keras. Tapi sekarang aku sadar, hukuman terbesar bagi orang yang berkhianat bukan penjara, tapi kehilangan kepercayaan yang tak akan pernah bisa dibeli kembali." Rahma mengangguk pelan. "Dan kita tidak kehilangan apapun, Bu. Justru kita menemukan banyak hal baru." Mereka terdiam beberapa saat, menikmati kedamaian yang perlahan mengisi hati. Di seberang taman, beberapa anak kecil berlari sambil tertawa, bermain di bawah sinar matahari sore. Rahma menatap mereka dengan mata berbinar, seolah melihat masa depan yang lebih cerah di setiap tawa itu. Laila menatap Rahma dan berkata, "Mulai sekarang, aku ingin yayasan ini dipimpin olehmu. Aku tahu kamu bisa melanjutkan dengan niat yang tulus." Rahma membulatkan mata. "Tapi Bu." Laila menatapnya tegas namun lembut. "Aku sudah cukup lama menuntun. Sekarang giliranmu memberi cahaya bagi orang lain." Rahma menatap langit yang mulai jingga, lalu menarik napas panjang. "Kalau itu yang Ibu mau, saya akan melanjutkannya." Laila tersenyum bahagia. "Itu yang ingin ku dengar." Sore itu mereka berdiri berdua di bawah pohon melati yang sedang mekar. Bunga-bunga kecil berjatuhan tertiup angin, menari di udara seperti simbol kebebasan. Rahma memejamkan mata sejenak, membiarkan angin membawa rasa damai yang memenuhi dadanya. Hidupnya sudah berubah sepenuhnya. Dari wanita magang yang dulu dimaki dan dipermalukan, ia kini menjadi seseorang yang dipercaya memimpin sesuatu yang bermakna bagi banyak orang. Dan dalam setiap langkahnya, Rahma tahu satu hal pasti, bahwa kebaikan yang tulus, meski kecil, selalu punya cara untuk bertumbuh menjadi cahaya yang besar. Langit sore semakin memerah. Rahma menatap horizon, lalu tersenyum lembut sambil berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena akhirnya semua luka menemukan tujuan."